Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erhalak Fatur Rahman B dengan NIM 125240040 dengan teman saya Rizky Abel, Kevin Agatha dengan NIM 125240082. Di video kali ini kami akan menjelaskan beberapa fitur Revit sebagai tugas pengenalan Revit pada mata kuliah Digital Arsitektur. Jadi di sini saya Rizky Abel Kevin Agatha akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada bagian tab arsitektur dan struktur. Pertama-tama kita akan membuka template baru terlebih dahulu. Di sini saya akan memakai template English Default Metric. Jadi tab arsitektur merupakan salah satu tab utama yang digunakan untuk membuat berbagai elemen arsitektur dalam model bangunan. Fitur pertama yang bisa kita lihat di sini ada Modify. Tool ini untuk memodifikasi atau mengedit elemen yang sudah ada. Dengan tool ini kita bisa memindahkan, menyalin, memutar, atau memotong elemen atau menghapusnya. Di sebelahnya ada tool wall. Tool ini digunakan untuk membuat dinding bangunan. Saat menggunakan wall, pengguna dapat menggambar dinding secara lurus, secara melengkung, atau mengikuti garis tertentu. Kita juga bisa mengedit dinding yang kita gunakan melalui bagian properti yang ada di sini. Di sini kita bisa memilih beberapa dinding yang sudah ada, atau kita bisa juga mengedit dinding kita sendiri dengan mengeklik edit yang ada di properti. Selanjutnya ada tool door. Tool door ini berfungsi untuk menambahkan pintu pada dinding. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu dengan memilih jenis pintu yang diinginkan, kemudian mengklik dinding tempat pintu tersebut akan dipasang. Revit akan secara otomatis membuat bukaan pada dinding dan menempatkan pintu di lokasi tersebut. Setelah itu terdapat fitur window yang digunakan untuk menambahkan jendela pada dinding. Fungsinya hampir sama dengan tool door, yaitu membuat bukaan otomatis pada dinding. Melalui tool ini kita juga bisa dapat menentukan jenis jendela, ukuran jendela, serta tinggi ambang jendela atau steel height. Berikutnya ada komponen. Tool ini digunakan untuk menambahkan komponen atau objek tambahan yang disebut family ke dalam model. Contohnya seperti furnitur seperti meja, kursi, atau perlengkapan bangunan seperti lampu atau AC, serta berbagai objek dekoratif lainnya. Komponen biasanya diambil dari library Revit, atau juga dapat dibuat sendiri oleh pengguna. Selanjutnya ada tool kolom, yang digunakan untuk membuat kolom arsitektural. Kolom ini dapat digunakan sebagai elemen struktural ataupun elemen dekoratif dalam desain bangunan. Saat menempatkan kolom, pengguna dapat menentukan posisi kolom pada level tertentu, hingga menentukan tinggi kolom hingga level di atasnya. Selanjutnya, ada tool roof, yang digunakan untuk membuat atap bangunan. Selanjutnya kita akan masuk ke tab struktur. Di tab struktur ini ada panel struktur, connection, foundation, dan reinforcement. Kita masuk ke panel struktur. Pertama ada tool beam yang digunakan untuk membuat balok struktural. Balok ini dapat digambar mengikuti grid struktur atau mengikuti garis referensi tertentu, sehingga memudahkan proses penggambaran. Selanjutnya ada tool wall struktural. Tool ini digunakan untuk membuat dinding struktural, yaitu dinding yang berfungsi sebagai elemen penopang beban bangunan. Dinding ini biasanya digunakan untuk sistem bangunan tertentu, seperti shear wall pada bangunan bertingkat. Selanjutnya ada tool kolom. Tool kolom ini digunakan untuk membuat kolom struktur. Dalam Revit, kolom dapat ditempatkan pada titik grid struktur, sehingga penempatannya menjadi lebih presisi. Selanjutnya ada floor struktural. Tool ini digunakan untuk membuat pelat lantai struktural yang berfungsi sebagai elemen penopang beban pada lantai bangunan. Cara pembuatannya hampir sama dengan tool floor pada tab arsitektur. Selanjutnya ada struktural truss. Tool ini digunakan untuk membuat bangunan rangka batang, yang biasanya digunakan untuk struktur atap atau bentang panjang. Selanjutnya ada tool brace. Brace digunakan untuk membuat elemen pemaku atau penahan gaya lateral pada struktur bangunan. Selanjutnya ada struktural beam system. Tool ini digunakan untuk membuat sistem balok secara otomatis dalam suatu area tertentu. Selanjutnya kita masuk ke panel connection. Pertama ada tool connection. Tool ini digunakan untuk membuat detail sambungan struktur, misalnya sambungan antara balok dan kolom. Di sebelahnya ada tool connection automation. Fitur ini memungkinkan Revit untuk membuat sambungan struktur secara otomatis berdasarkan kondisi elemen yang saling bertemu. Selanjutnya kita masuk ke panel foundation. Pertama ada tool isolated. Tool ini digunakan untuk membuat pondasi setempat, yaitu pondasi yang biasanya ditempatkan di bawah kolom struktur. Lalu ada structural foundation wall. Tool ini digunakan untuk membuat
fondasi memanjang di bawah dinding struktural. Selanjutnya ada foundation slab. Tool ini digunakan untuk membuat fondasi pelat atau raft foundation yang biasanya digunakan pada bangunan yang membutuhkan distribusi beban yang merata pada area luas. Selanjutnya kita masuk ke panel reinforcement. Tool pertama adalah tool rebar. Tool ini digunakan untuk membuat batang tulangan pada elemen beton seperti balok, kolom, dan pelat. Berikutnya ada tool area reinforcement. Tool ini digunakan untuk membuat tulangan area pada pelat atau dinding beton. Selanjutnya ada tool path reinforcement. Tool ini digunakan untuk membuat tulangan yang mengikuti jalur tertentu pada elemen struktur. Tool ini sering digunakan pada pelat atau elemen beton dengan bentuk tertentu yang melakukan pola tulangan khusus. Selanjutnya ada tool fabric area. Tool ini digunakan untuk menempatkan wire mesh reinforcement pada suatu area beton. Wire mesh biasanya digunakan untuk mempercepat pemasangan tulangan pada pelat beton. Kemudian terdapat fabric sheet yang digunakan untuk menempatkan lembaran wire mesh secara individual pada elemen beton. Setelah itu ada tool cover. Tool cover ini digunakan untuk mengatur jarak serimut beton terhadap tulangan. Lalu tool terakhir ada tool rebar coupler. Tool ini digunakan untuk membuat sambungan mekanis antara batang tulangan. Coupler memungkinkan dua batang tulangan disambungkan tanpa perlu melakukan overlap panjang, sehingga sering digunakan pada proyek konstruksi modern. Baik, itu semua yang ada di tool struktur. Setelah penjelasan tentang arsitektur dan struktur, kita akan berpindah ke insert. Pada insert, ada bagian links, import, dan load from library. Pada bagian links, terdapat link Revit. Link Revit ini dapat digunakan untuk menghubungkan model lain ke model utama. Kemudian ada IFC. IFC ini digunakan untuk menghubungkan file dengan format IFC dari software lain. Kemudian ada link CAD yang digunakan untuk menghubungkan file gambar 3 dimensi dan 2 dimensi yang berasal dari AutoCAD. Link topografi digunakan untuk menghubungkan data kontur tanah yang biasanya berasal dari Civil 3D. Kemudian ada link PDF. Link PDF ini untuk memasukkan dokumen PDF sebagai referensi gambar yang akan digunakan di proyek utama. Kemudian di sebelah links ada import. Di bagian import ini, berbeda dengan links, data yang dimasukkan akan menjadi permanen. Jadi file asli yang misalnya dirubah nggak bakal keubah otomatis di Revit. Nah, di file import ini ada import CAD. Import CAD ini digunakan untuk memasukkan file AutoCAD secara utuh ke dalam proyek. Kemudian ada import PDF, sama seperti links, tapi ini permanen. Import PDF ini digunakan untuk memasukkan file PDF langsung ke dalam lembar kerja. Kemudian ada import image. Import image ini digunakan untuk memasukkan file gambar secara permanen ke dalam proyek. Kemudian di sebelahnya ada load from library. Pada bagian ini terdapat load family. Load family ini digunakan untuk memasukkan objek spesifik dari penyimpanan komputer seperti pintu, jendela, lampu, dan furnitur lainnya. Kemudian ada Autodesk Family. Autodesk Family ini digunakan untuk mengakses objek standar resmi dari server Autodesk langsung. Kemudian ada Load as Group yang digunakan untuk memasukkan kumpulan objek yang sudah dikelompokkan dari file Revit lainnya untuk dimasukkan ke proyek utama. Kemudian setelah menjelaskan tentang insert, kita akan berpindah ke Meshing and Site. Pada Meshing and Site ini terdapat 4 kategori. Yang pertama ada Conceptual Mesh. Conceptual Mesh ini terdapat Show Mesh. Show Mesh ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan massa. Kemudian di sampingnya ada In Place Mesh. In Place Mesh ini digunakan untuk membuat elemen massa langsung di dalam proyek. Di sebelahnya lagi ada Place Mesh. Place Mesh ini digunakan untuk mengambil bentuk massa lain yang sudah jadi dan dimasukkan ke proyek utama. Kemudian di bagian model by phase. Model by phase ini terdapat curtain system. Curtain system ini digunakan untuk membuat sistem dinding tirai pada massa yang dipilih. Kemudian di sebelahnya ada roof. Roof ini digunakan untuk membuat atap
berdasarkan permukaan massa. Kemudian ada wall yang digunakan untuk mengkonversi permukaan massa menjadi dinding bangunan. Lalu ada floor. Floor ini digunakan untuk membuat lantai berdasarkan level yang memotong massa. Kemudian setelah model biface, di sebelahnya ada bagian model side. Di bagian model side ini terdapat topo solid. Topo solid ini digunakan untuk membuat tapak tanah yang memiliki volume solid. Kemudian ada side komponen. Side komponen ini digunakan untuk memasukkan elemen pendukung seperti pohon, tanaman, atau furnitur luar ruangan. Kemudian ada parking komponen. Parking komponen ini digunakan untuk memasukkan tempat parkir kendaraan pada proyek yang menempel pada permukaan tanah. Kemudian ada property line. Property line ini digunakan untuk menggambar batas-batas kepemilikan lahan pada proyek utama. Di sebelahnya lagi ada label kontur. Label kontur ini digunakan untuk memberikan teks keterangan angka ketinggian pada garis kontur tanah. Di sebelahnya lagi ada bagian analisis. Analisis ini terdapat graded region. Graded region ini sebenarnya digunakan untuk proses cut and fill, yaitu memodifikasi tanah untuk menghitung volume tanah yang digali atau ditimbun. Selanjutnya kita akan membahas tentang dua fitur yang hampir selalu digunakan saat kita bekerja menggunakan Revit, yaitu fitur Properties dan Project Browser. Kedua fitur ini biasanya terletak di sebelah kiri layar Revit. Panel pertama adalah Properties. Digunakan untuk melihat atau mengubah parameter dari suatu elemen yang kita pilih. Ketika kita memilih sebuah objek di dalam model, misalnya dinding ini, kita dapat melihat berbagai macam informasi mengenai objek itu. Informasi ini dapat berupa dimensi, material, level penempatan, hingga tipe elemen yang digunakan. Melalui panel ini, kita juga bisa mengubah karakteristik suatu elemen tanpa harus membuat ulang objek tersebut. Misalnya dinding di sini kita dapat mengubahnya langsung menjadi dinding bata. Selanjutnya ada panel Project Browser. Panel Project Browser ini berfungsi sebagai daftar navigasi seluruh elemen dan tampilan yang ada di dalam proyek Revit. Di dalam panel ini terdapat berbagai kategori seperti floor plans, ceiling plans, elevation, legends, schedule, sheets, family, groups, dan Revit links. Melalui Project Browser, kita dapat dengan cepat berpindah dari satu tampilan ke tampilan lainnya hanya dengan melakukan double klik pada view yang kita inginkan. Misalnya ke level 2, level 1 ceiling plans, elevasi utara, dan lain-lain. Project Browser ini juga membantu kita untuk mengelola struktur proyek secara terorganisir. Misalnya, semua denah lantai akan dikelompokkan dalam kategori floor plan. Semua potongan bangunan akan berada dalam kategori section, dan semua lembar gambar akan berada dalam kategori sheets. Dengan struktur ini, proyek yang kompleks dengan banyak gambar dan view tetap dapat dikelola dengan rapi dan mudah diakses. Dengan memahami fungsi properti dan Project Browser ini, kita akan lebih mudah mengontrol informasi di model, serta navigasi seluruh isi proyek di Revit. Kedua panel ini merupakan bagian penting dari workflow dalam BIM, karena hampir setiap proses modeling, pengeditan, maupun dokumentasi akan melibatkan penggunaan panel Properties dan Project Browser ini.